Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Kiswara, NIM 1810602052. Saya dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas tentang PSAK 103, yakni akuntansi salam. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi salam. Menurut bahasa, salam berasal dari kata as-salam yang artinya pendahuluan. Sedangkan menurut istilah, para fuqaha menamainya al-mahawij atau barang-barang yang mendesak, karena merupakan jenis jual beli yang dilakukan secara mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Dilihat dari sisi pembeli, ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari, sementara si penjual sangat membutuhkan uang tersebut saat ini juga. Di dalam PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu. Salam itu sendiri tidak mirip dengan transaksi ijon karena dibolehkan oleh syariah dan tidak mengandung gharar. Walaupun barang baru diserahkan di kemudian hari dengan harga spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Sumber-sumber hukum pelaksanaan akad salam yang pertama itu Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu yang tertentu, buatlah secara tertulis. Yang kedua itu hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan tukaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Rukun-rukun akad salam. Rukun akad salam ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, objek. Dan yang ketiga, modal salam. Pelaku ini terdiri dari penjual dan pembeli, sedangkan objek berupa barang yang akan diserahkan. Ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam yaitu: pertama, modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Modal salam juga berupa uang tunai. Para ulama ada yang berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung. Ketentuan syariah barang salam yaitu: barang harus dapat dibedakan atau didefinisikan, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas, kualitasnya, jenisnya, ukuran, dan sebagainya agar tidak gharar. Yang kedua, barang tersebut harus didapatkan kuantifikasi atau dapat ditukar atau dapat ditimbang. Dan waktu penyerahannya juga harus jelas. Yang keempat itu ijab qabul. Ijab qabul merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui koresponden atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riin Izni Aliyah dengan NIM 1810602056. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis akad salam, penyebab berakhirnya akad salam, serta pengawasan syariah terhadap akad salam dan salam paralel. Selanjutnya, untuk lebih memahami dan mengerti materi yang akan disampaikan, silakan perhatikan dan simak baik-baik penjelasan berikut ini. Jenis-jenis akad salam. Yang pertama itu secara langsung di antara pembeli dan penjual. Transaksi jual beli ini di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada ketika transaksinya dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barangnya baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua itu secara paralel antara pembeli, penjual, dan pemasok. Terdapat 2 transaksi salam, yaitu antara pemesan dengan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya, dengan syarat tidak terjadi ta'aluk atau saling keterkaitan antara akad salam 1 dan akad salam yang 2. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel dibolehkan asalkan akad salam tersebut tidak tergantung pada akad yang pertama,
yaitu akad penjual dan pemasok, tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat, maka itu tidak diperbolehkan. Beberapa ulama kontemporer tidak membolehkan transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus karena dapat menjerumuskan ke riba. Selanjutnya, penyebab berakhirnya akad salam. Jadi, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat membatalkan akad salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim itu cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih menolak untuk membatalkan akad. Yang keempat, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, akan tetapi pembeli menerimanya. Yang kelima, barang diterima. Selanjutnya, pengawasan syariah terhadap akad salam dan salam paralel. Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli salam dan salam paralel yang dilakukan dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh SDM, melakukan pengawasan yang dilakukan untuk yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad. Yang ketiga, meneliti bahwa akad telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Yang keempat, meneliti kejelasan akad salam yang dilakukan dalam format salam paralel atau akad salam biasa. Dan yang terakhir, meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktik salam paralel diperbolehkan dari selisih antara harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah atau pembeli akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Prastiawati, NIM 1810602062. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai alur transaksi akuntansi salam dan cakupan standar akuntansi transaksi salam, serta salam paralel. Materi selanjutnya yaitu alur transaksi akad salam. Untuk yang pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual yaitu bank syariah dengan pembeli yaitu nasabah terkait salam yang akan dilaksanakan. Yang kedua, setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Ketiga, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual yaitu petani atau KUD dengan pembeli yaitu bank syariah terkait salam yang akan dilaksanakan. Keempat, setelah akad disepakati, pembeli bank syariah melakukan pembayaran kepada penjual yaitu petani atau KUD terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Contohnya dibayar tunai 100%. Kelima, pada saat transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli. Untuk langkah yang keenam, setelah produk dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Langkah ketujuh yaitu pengiriman barang dan dokumen transaksi oleh penjual, yakni petani atau KUD kepada pembeli yaitu bank syariah. Langkah ke-8 yaitu dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirim produk salam kepada petani sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk langkah yang ke-9, yaitu bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dari petani lalu mengirimkan barang dan dokumen transaksi kepada nasabah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu cakupan standar akuntansi salam dan salam paralel. Untuk yang pertama, akuntansi untuk pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan.
Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan serta pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Untuk poin kedua, yaitu akuntansi untuk penjual. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, piutang salam kepada produsen yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan dan pengungkapan lainnya.